Dewa obat yang mengesankan. Bab 11. Kemudian dia mengambil jarum dari tubuhnya. Jarum emas. Jarum ini terbuat dari emas merah. Panjangnya sekitar 3 inci. Dan badan jarum panjangnya lebih dari 1 inci. Ujungnya setipis jarum berkarat. Dengan gagang bambu sebagai gagangnya, yang terlihat sangat halus. Melihat jarum ini, Liu Jing tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Ah, butuh jarum. Apa akan sakit? Tidak sakit sama sekali. Li Dong tersenyum tulus. Di mana kamu akan menusuk? Liu Jing masih sedikit takut. Bibi, bersandar saja di sofa. Aku hanya perlu melakukan akupuntur pada titik akupuntur di belakang telingamu. Itu dia. Oke, kalau begitu, kamu pergi dengan ringan. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat menutup matanya, tetapi dia sangat tahan terhadap suntikan. Melihatnya, Li Dong tersenyum tak berdaya, dan kemudian dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, yang berisi alkohol medis untuk disinfeksi. Setelah mendisinfeksi jarum emas, wajah Li Dong menjadi serius dan tangan kanannya tiba-tiba menusuk seperti kilat. Jarum emas di tangannya telah menembus titik akupuntur di belakang telinga Liu Jing. Anehnya, jarum emas sudah menembus tetapi Liu Jing tampak seperti biasa, seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun. Li Dong meremas jarum emas dan memutarnya dengan lembut. Sekitar 1 menit atau lebih, Li Dong tersenyum dan bertanya, Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat nyaman, aku merasakan aliran panas mengalir di tubuhku. Dan aku ingin tertidur, gumam Liu Jing. Li Dong hanya tersenyum. Betul sekali. Teknik akupuntur yang dia gunakan saat ini bukanlah teknik pengobatan Tiongkok biasa. Ini adalah teknik yang disebut Tai Shenzhen. Akupuntur semacam ini telah hilang di dunia saat ini. Dan selain dia, hanya gurunya yang bisa. Dia menggunakan teknik jarum ini sekali. Dan dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dia selamatkan. Sekarang digunakan untuk mengobati insomnia, hanya untuk pediatri. Saya kembali. Pada saat ini, suara Lin Yuru datang dari luar, dan dia masuk dengan 2 tas besar berisi barang-barang. Ini berisi kebutuhan sehari-hari yang dibeli di supermarket dan beberapa sayuran. Li Dong, apa yang kamu lakukan? Setelah Lin Yuru masuk, dia melihat Li Dong menusukkan jarum ke kepala ibunya, dan wajahnya tiba-tiba memudar. Dia berjalan cepat. Tenang, aku sedang melakukan akupuntur untuk bibiku. Li Dong berkata cepat ketika dia melihatnya. Lin Yuru berhenti, wajahnya curiga. Akupuntur, melihat ibu dengan mata tertutup dan menikmati dirinya sendiri, kekhawatiran di hatinya menghilang. Dalam adegan tadi, dia mengira Li Dong menyakiti Liu Jing. Apakah kamu benar-benar mengerti kedokteran? Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Lin Yuru masih tidak begitu percaya. Di supermarket Li Dong berkata bahwa dia pernah belajar kedokteran sebelumnya, dan dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Dalam hal kognisinya, bukankah dokter yang lembut dan tampak lemah dan lembut? Tapi Li Dong berbeda, kemarahannya sangat besar, dan dia akan mematahkan tangan dan kaki orang di setiap kesempatan. Dokter memiliki nilai kekuatan yang begitu tinggi. Ini, faktanya ada di depanmu. Li Dong memutar matanya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan bertanya nanti. Saya akan menyelesaikan akupuntur untuk bibi terlebih dahulu. Lin Yuru berhenti berbicara, dan memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, Li Dong berhenti memutar jarum emas, dan kemudian dia menariknya dengan tiba-tiba, dan jarum emas itu meninggalkan tubuh Liu Jing. Nah, bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Li Dong bertanya sambil tersenyum sambil menyingkirkan jarum emas itu. Liu Jing membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia bangkit dari sofa, wajahnya berseri-seri. Luar biasa, saya merasa sangat baik sekarang. Seolah-olah saya penuh energi. Saya tidak merasa lelah sama sekali. Dan dia masih tidak merasakan sakit di wajah dan dadanya sama sekali. Seluruh tubuh penuh energi. Ini luar biasa. Anda harus tahu bahwa ketika dia kembali sekarang, dia merasa lelah di sekujur tubuh, dan ada rasa sakit yang samar di dada dan wajahnya. Namun kini, gejala tersebut sudah hilang. Xiao Dong, kamu benar-benar luar biasa, terima kasih. Liu Jing tersenyum. Bibi, jangan sopan, itu hanya usaha kecil. Lin Yuru juga tampak terkejut.
Selama periode waktu ini, Liu Jing mengalami insomnia dan kekurangan energi mental. Dia tahu tentang itu. Sekarang tampaknya keterampilan medis Lidong sangat cemerlang. Jadi apakah ada harapan untuk kelumpuhan ayah? Memikirkan hal ini, Lin Yuru menatap Lidong dengan mata panas. Saya hanya menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk membantu Anda menghilangkan rasa lelah Anda. Dan saya juga menggunakan metode penguatan tubuh dan penguatan tubuh Anda. Bibi, Anda pasti akan tidur nyenyak malam ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memasak untukmu sekarang. Kamu bisa berbicara dengan Yuru. Liu Jing dalam suasana hati yang sangat baik, dan tersenyum dan mengambil bahan-bahan yang dibeli Lin Yuru kembali ke dapur. Lin Yuru memandang Lidong, tetapi berhenti berbicara. Aku tahu apa yang kamu ingin aku lakukan, tetapi kamu harus tetap membiarkan aku makan hangat kan? Lidong tampak tak berdaya, lagi pula aku belum melihat ayahmu, dan aku tidak tahu gejalanya saat ini. Masalah ini sedang terburu-buru. Lin Yuru tersipu ketika dia dikatakan sebagai masalah utama. Itu, terima kasih. Dia merasa bahwa dia masih harus berterima kasih kepada Lidong dengan sungguh-sungguh. Pihak lain sangat membantunya, dan sekarang dia membantu ibunya untuk mengatur tubuhnya, yang merupakan bantuan besar. Hai, apa yang kamu lakukan? Lidong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku tinggal di bawah atap yang sama denganmu sekarang. Dan di masa depan aku akan mengharapkan bibiku membuatkan lebih banyak makanan lezat untukku. Lin Yuru memelototinya. Tidakkah kamu tahu itu memalukan untuk mengatakan ini? Hei, itu ibuku, kamu hanya seorang penyewa di sini. Bagaimana perasaanmu bahwa ini adalah rumahmu? Ini yang dikatakan Bibi. Biarkan aku tidak berhati-hati dan memperlakukan ini sebagai rumahku sendiri. Lidong tampak bahagia. Aku melihat bibiku sebagai ibuku sendiri. Bah, tak tahu malu. Lin Yuru memelototinya lagi. Wajahnya yang bengkak terlihat sangat imut. Haha, oke. Tidak ada lagi pertengkaran denganmu. Bisakah kamu membantuku membersihkan kamar? Lidong menatap Lin Yuru dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Lin Yuru memandang Lidong tidak percaya. Orang ini, bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Tanyakan pada diri Anda seorang gadis yang tidak keluar dari lemari untuk membantunya merapikan kamar. Betapa malunya dia. Kenapa? Saya sangat membantu Anda. Saya meminta Anda untuk membantu saya membersihkan kamar. Bukankah ini terlalu banyak? Lidong masih tersenyum. Dia sangat menikmati cara bertengkar dengan Lin Yuru. Ekspresi marah gadis ini benar-benar imut. Lin Yuru menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa mengatakan bagaimana dia menolak. Karena kata-kata Lidong memukul kelemahannya. Malas sekali, kamu pantas belum punya pacar. Lin Yuru bergumam dengan marah, membawa tas kebutuhan sehari-hari ke kamar tempat tinggal Lidong.